Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Distiawan. Kali ini kita akan mereview salah satu Linux lokal, yaitu T-Linux OS. T-Linux OS adalah salah satu distribusi Linux yang dikembangkan oleh Linux Open Source Community, dan T-Linux OS ini mengambil basis dari X Ubuntu 18.04 LTS, dan desktop environment yang digunakan adalah XFCE yang memiliki reputasi ringan. Untuk codename sendiri, ini adalah T-Linux OS versi 11 dengan codename Stevia, dan T-Linux OS mengambil nama-nama teh sebagai nama versinya, sehingga di versi sebelum Stevia ini ada penamaan seperti green tea, white tea, oolong, jasmine, rosella hingga dandelion. Ya, dan meskipun menggunakan tampilan XFCE, di sini secara tampilan dan secara feel yang kita peroleh ini tidak terlihat seperti XFCE standar. Ini sudah dikustomisasi oleh tim visualnya Linux Open Source Community sehingga terlihat fresh, termasuk untuk ikon-ikonnya. Lalu juga perlu saya tunjukkan di bagian wallpaper, ini juga mereka membundling T-Linux OS dengan wallpaper yang terlihat segar seperti namanya, yaitu T-Linux, nuansa-nuansa daun teh begitu terlihat di Linux ini. Baik, bagus ini tampilannya. Termasuk ada juga wallpaper candi untuk menunjukkan bahwa ini ada di Indonesia atau budaya Indonesia. Oke. Kemudian T-Linux OS ini bisa dikatakan sebagai Linux yang ditujukan untuk programmer, khususnya programmer pemula, karena di sini sudah disertakan fitur-fitur untuk keperluan pemrograman dasar. Yang pertama, dari sisi aplikasi yang untuk development sudah tersedia VS Codium yang mirip fungsinya dengan VS Code, memang basisnya VS Code, Visual Studio Code. Kemudian dari sisi kemudahan tampilan untuk dark mode, di sini tim pengembangnya sudah menyertakan aplikasi time switcher untuk berganti dari light mode ke dark mode, sehingga secara visual nanti bisa lebih nyaman di mata. Akan tetapi tetap saja karena ini basisnya XFCE yang mudah untuk di kustomisasi, kita bisa melakukan kustomisasi tampilannya dengan sangat mudah. Tinggal memilih tampilannya seperti apa, ya nanti bisa berubah berganti-ganti. Kemudian karena ditujukan untuk kalangan programmer, di sini sudah ada beberapa bahasa pemrograman yang disertakan. Yang pertama, jika kita ingin mempelajari bahasa pemrograman C, sudah ada GCC di sini. GCC versi 74. Kemudian untuk bahasa pemrograman C++ juga sudah ada. Lalu Java juga sudah tersedia. Kemudian yang lebih sip lagi adalah sudah adanya Node.js meskipun masih versi 8.10. Kemudian untuk Python tentu saja sudah ada by default di Linux, dan ini ada dua versi Python, yaitu Python 27 dan Python 368. Kemudian untuk Perl juga sudah ada versi Perl 5.26. Tetapi yang biasa saya gunakan yaitu Ruby belum ada di sini. Kemudian jika ingin membuat bahasa pemrograman Pascal juga belum ada. Mungkin ini bisa jadi masukan untuk tim pengembangannya agar bisa disisipkan, karena secara file installernya, file ISO-nya juga sudah 2,3 GB. Tentu jika ditambahi dua bahasa ini, seharusnya pertambahannya tidak terlalu signifikan. Kemudian dari sisi paket yang dibawa oleh T-Linux OS ini, secara umum ini standar XFCE biasa, meskipun sudah ada tambahan tadi yaitu VS Codium. Kemudian untuk
Office-nya sudah tersedia LibreOffice 6.2, lalu sudah ada VLC Media Player, sehingga ketika Anda menginstal Linux ini di harddisk, audio dan video bisa langsung di play tanpa harus menginstal multimedia codec. Kemudian yang aplikasi unik yang dibawa oleh Linux OS yang dikembangkan oleh pengembangnya, di sini ada About Linux OS. Ini judulnya masih React App. Linux OS Stevia build on X Ubuntu 18.04. Ini dari nama-namanya, ini adalah nama-nama Indonesia karena memang ini adalah Linux yang dibuat oleh orang Indonesia. Kemudian dari sisi aplikasi tambahan ada T-Installer dan T-Package Maker. Ini saya belum bisa berkomentar banyak, belum sempat saya explore lebih jauh lagi. Untuk dynamic wallpaper ini untuk berganti wallpaper agar wallpapernya bisa dinamis, ada gradasi warna. Kemudian modularity ini mungkin semacam aplikasi untuk mempermudah install aplikasi tambahan, tetapi ketika saya jalankan tidak terjadi apa-apa. Mungkin saya yang belum mengeksplor lebih lanjut. Secara keseluruhan Linux ini bisa saya rekomendasikan untuk digunakan di komputer programmer yang baru belajar, baru menggunakan Linux, kemudian ingin belajar menjadi seorang programmer. Kemudian juga bisa dipertimbangkan untuk diinstal di laboratorium pemrograman dasar, karena untuk di kasus kami juga ketika mengajarkan Java, kami butuh menginstal Java, C++ juga menginstal C++, Python tentu sudah bawaan Linux. Jadi cukup dengan menginstal ini, kita tidak perlu menginstal C++ lagi, tidak perlu menginstal Java lagi, jadi sudah cukup memudahkan. Kemudian yang saya salut dari pengembangan Linux ini adalah keseriusan timnya dalam mengembangkan artwork yang original, sehingga tidak kelihatan lagi nuansa XFCE standarnya. Saya termasuk yang tidak terlalu suka dengan XFCE standar, tetapi begitu melihat di Linux ini, kesan saya terhadap XFCE berubah, karena ternyata bisa ketika XFCE ini diganti artworknya menjadi sesuatu yang tidak berhubungan dengan XFCE, ternyata bisa jadi segar. Yang biasanya kelihatan gambar tikus itu sekarang jadi gambar daun teh, ternyata tampilannya segar. Kemudian dari sisi kemudahan customisasi juga, ini adalah Linux yang tentu saja bisa kita customisasi dengan mudah. Kalau tidak suka dengan tampilan panel di atas, bisa kita ganti, bisa kita ubah posisinya sesuka hati tentu saja. Termasuk jika ingin mengubah tampilannya menjadi ala-ala macOS, di sini sudah ada modalnya, yaitu gambar untuk close dan maximize yang sudah mirip-mirip yang ada di macOS. Kemudian dari sisi catatan yang saya temukan ketika mereview Linux OS ini, selain tadi bagian modularity yang saya belum tahu masalahnya di mana, ketika proses instalasi saya menemukan ada beberapa typo yang mungkin perlu dikoreksi, termasuk yang ada di sini juga bisa kita lihat ada beberapa typo. Tentu saja ini tidak bisa saya komplain banyak karena pengembangnya tentu tidak sebanyak pengembang Linux yang sudah mayor. Ini adalah produk Indonesia, produk sebuah tim yang tentu perlu kita support, dan kita juga bisa berkontribusi lebih banyak untuk Linux OS ini. Baik, demikian saja review saya tentang Linux OS. Ini adalah Linux yang saya rekomendasikan untuk orang yang baru belajar Linux dan sekaligus ingin belajar pemrograman tanpa melibatkan banyak koneksi internet. Yang penting sudah siap dipakai untuk pemrograman. Seperti itu kurang lebihnya, saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai bertemu lagi di video berikutnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.